Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Pada saat ini, semua penonton di 3 penjuru alun-alun benar-benar diam. Suara dari drum bergema di seluruh area. Suara ini mengandung semacam kesedihan yang sangat pedih, hati yang terluka. Mendengar suara ini menyebabkan orang mengingat masa lalu. Semua orang di alun-alun, termasuk Panglima tertinggi, diam. Perasaan tentang suatu domain perlahan-lahan menetes ke dalam hati orang-orang melalui suara drum dan menyentuh jiwa mereka. Tangan Wang Lin masih di atas drum. Pada saat ini, cincin dari drum ini telah menyebar luas daunnya. Adegan waktunya bersama Limuan. Kesepian mengolah selama 700 tahun. 100 tahun yang dihabiskannya dalam persidangan di Heavenly Fate Sect. Suramnya berjalan menyusuri jalan di Sky Demon City. Semua ini tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar musik sitar datang dari perahu. Ketika musik sitar memasuki telinganya, perlahan ia membasuh tubuhnya, membersihkan jiwanya, dan memperhalus daunnya. Suara drum bergema melintasi alun-alun. Beberapa orang yang ada di sekitar bahkan meneteskan air mata ketika mereka merenungkan suara ini. Mereka tergerak oleh suara drum dan benar-benar tenggelam dalam dunia di dalam hati mereka sendiri. Berbagai hal dari masa lalu mereka muncul di hati mereka. Setiap orang memiliki kisah, dan kisah itu terkubur di dalam hati mereka. Namun, ada kekuatan yang bisa menyeret cerita itu dan membiarkannya muncul, kekuatan resonansi. Saat Wang Lin membunyikan drum, dia mengirimkan sentimen yang dia rasakan ketika mendengar musik sitar. Di antara para jenderal iblis, Mo Lihai mengungkapkan pandangan dari kenangan. Bukan hanya dia, bahkan Shi Xiao mengungkapkan sedikit kesedihan. Hanya satu orang yang merupakan pengecualian, dan itu adalah Mo Fei. Pada saat ini, dia tenang, atau lebih tepatnya, itu bisa disebut acuh tak acuh. Kesedihan dari drum sepertinya mempengaruhinya. Pada saat mereka menjadi sadar, selain dari Panglima dan beberapa orang lainnya, orang-orang yang sadar akan terkejut mengetahui bahwa mereka telah menangis. Wakil Panglima Xuan menghela nafas ketika dia melihat Wang Lin yang berada di sebelah drum setan. Ekspresi kompleks di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan kekaguman. Menyebarkan niatnya dengan suara drum, mungkin dia adalah orang yang Kaisar Iblis telah tunggu selama bertahun-tahun untuk kultivasi saya yang telah terjebak begitu lama, menunjukkan tanda-tanda meningkat setelah mendengar suara ini. Selain Panglima tertinggi surga, masing-masing komandan tertinggi memandang Wang Lin dengan ekspresi berbeda. Namun satu hal yang sama adalah kejutan di wajah mereka. Ini adalah dunia. Mata surga Panglima tertinggi seperti kilat saat dia melihat Wang Lin, dan kesedihan di matanya sudah lama menghilang. Namanya Wang Lin. Wang Lin berbalik untuk melihat sekelilingnya. Saat ini mata semua orang tertuju padanya. Pandangannya tertuju pada pria lapis baja emas itu. Wajah pria emas lapis baja itu tidak lagi suram tetapi benar-benar pucat. Dia menatap Wang Lin dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hari ini, kultivator sebelum dia telah mengejutkannya berkali-kali. Pada awalnya, dia membunyikan drum 5 kali dengan ekspresinya tidak pernah berubah dan tubuhnya tetap tidak bergerak, seperti gunung raksasa. Lalu dia membunyikan 3 kali lagi untuk mengejar Mo Fei. Kemudian cincin ke-9 dan ke-10 datang, dan Wang Lin dipaksa kembali pada cincin ke-10. Pada saat itu, dia mengira semuanya sudah berakhir, tetapi pada kenyataannya itu baru saja dimulai. Cincin ke-11 dari drum datang saat dia masih syok. Jika suara dari drum ini sama seperti sebelumnya, dia tidak akan begitu khawatir, tetapi suara ke-11 ini membawa niat untuk itu. Pria lapis baja emas itu mempertanyakan dirinya sendiri, dan tahu bahwa bahkan dia tidak bisa mencapai ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi tetapi dengan ranah, tingkat domain yang berbeda dan penyempurnaan jiwa. Pria berlapis emas itu tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Pada saat ini, dia sebenarnya merasa tidak mau melawan Wang Lin, dan perasaan ini sangat kuat. 15 kali dan Anda akan melepas salah satu lengan Anda sendiri. Suara Wang Lin tenang, tetapi pada saat ini, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kulit kepala pria berlapis emas itu mati rasa. Dia lebih suka naik dan melawan Wang Lin. Dia bahkan lebih bersedia melawan Wang Lin tanpa mantra, yang kuat daripada menjawab pertanyaan yang muncul setelah suara drum menghilang. Wang Lin tidak memberi pria lapis baja emas banyak waktu untuk merespon. Dia menarik pandangannya dan untuk pertama kalinya, tatapannya menyapu penonton. Setiap penonton muncul di matanya, dan mereka semua memilih untuk menghindari tatapannya. Dari 6 wakil panglima, semua kecuali 1 dari mereka menghindari pandangan Wang Lin ketika dia melihat mereka.
Matanya dipenuhi dengan kejelasan saat tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin. Orang ini adalah wakil Panglima, Xuan. Matanya jernih dan mengungkapkan sedikit penyesalan ketika dia melihat Wang Lin. Wang Lin mengalihkan pandangannya. Kali ini pandangannya jatuh pada 8 panglima tertinggi. Masing-masing dari mereka bertemu tatapannya, dan sepertinya mereka telah belajar banyak tentang satu sama lain ketika tatapan mereka bertemu. Panglima Langit membuka mulutnya untuk pertama kalinya ketika tatapan Wang Lin mendarat padanya. Wang Lin, aku ingat namamu. Di antara para jenderal iblis, semua orang menghindari tatapan Wang Lin. Namun, si Xiao meraung dan memaksa pandangannya untuk bertemu dengan pandangan Wang Lin. Dia mengungkapkan sedikit niat bertarung, tapi itu benar-benar diabaikan oleh Wang Lin saat dia mengalihkan pandangannya. Tatapan Wang Lin akhirnya berhenti pada Mo Fei. Ekspresi orang ini masih acuh tak acuh saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Pada saat drum berbunyi untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan panggilan panggung Ascendant. Dia telah menyentuh perbatasan panggung Ascendant. Saya ingin Ascendant. Mata Wang Lin tidak terbuka, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Dia menempatkan tangan kanannya pada drum iblis. Meskipun tangannya tidak bergerak, drum tiba-tiba berdering. Suara itu berubah menjadi guntur dan turun ke dunia ini. Kesedihan dari dering kedua drum lebih kuat dari yang pertama. Perpaduan kesedihan dari dua cincin menyebabkan suara dari drum mengandung kesedihan juga. Wang Lin dengan lembut berkata, masih sedikit hilang. Saat dia mengatakan itu, suara lain datang dari drum iblis. 3 dering dari drum. Cincin ke-12, ke-13, dan ke-14 dari drum bergema di langit. Suara-suara dari drum menyatu bersama, menghasilkan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan drum iblis langsung memasuki tubuh Wang Lin melalui tangannya. Pada saat ini, semua orang mendengar suara. Itu adalah suara ledakan yang datang dari dalam tubuh Wang Lin. Suara ini sangat renyah dan tidak bisa menandingi suara deringan drum. Namun, semua orang yang mendengarnya merasakan kenyamanan datang dari sumsum mereka sendiri. Tetesan cairan hitam keluar dari semua pori-pori di tubuh Wang Lin. Pembersih sumsum. Mata Panglima Surga bersinar cerah dan mengungkapkan kekaguman yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Ini adalah pembersihan sumsum sejati. Sebelumnya kamu hanya membersihkan permukaan. Panglima lainnya semua memandang Wang Lin dengan rasa iri yang kuat di mata mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka mengapa drum iblis adalah harta di bawah Danau Naga. Danau Naga memiliki roh iblis kuno, dan itu bertindak sebagai guru yang mengajari mereka Dao. Drum iblis ini terbuat dari kulit iblis kuno dan mengandung kekuatan iblis kuno. Rumor mengatakan bahwa setiap kaisar iblis mewarisi mantra yang memungkinkan mereka untuk membunyikan drum untuk mengekstraksi kekuatan iblis kuno dari dalam untuk membantu melindungi kemuliaan negara setan langit untuk membersihkan sumsum seseorang. Dengan drum iblis awalnya merupakan kehormatan hanya penduduk asli dari negara setan langit. Orang asing harus membuat banyak kontribusi untuk diizinkan melakukan pembersihan sumsum. Setiap panglima diberi kesempatan untuk membunyikan drum ketika mereka menerima posisi mereka. Hadiah untuk membunyikan drum adalah pembersihan sumsum. Namun, apakah mereka dapat mencapai pembersihan sumsum tergantung pada kultivasi mereka. 3 cincin dari drum menyatu menjadi kekuatan yang kuat yang melonjak melalui tubuh Wang Lin. Tubuhnya tidak memiliki banyak kotoran yang tersisa. 14 kali. Pria lapis baja emas itu menjadi lebih sangat pucat. Selain dari pria dengan baju besi emas, semua orang tampaknya telah melupakan masalah ini. Suara yang masuk ke telinga mereka dan mengguncang hati mereka. Ini adalah suara pembersihan sumsum. Ketika seseorang melalui pembersihan sumsum, suara yang datang dari tubuh mereka mengguncang tubuh orang-orang yang mendengarnya. Ketika Wang Lin membuka matanya, semua kotoran di tubuhnya telah dipaksa keluar oleh drum. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan tersedot ke langit. Kemudian dia melihat drum setan dan matanya dipenuhi dengan kejelasan. Saya, Wang Lin, telah berkultivasi selama 700 tahun. Kultivasi saya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi. Jiwa dan dao saya telah menyatu dengan tubuh saya. Saya akhirnya tahu mengapa saya masih belum mencapai tahap ascendant. Ascendant. Meskipun domain saya telah menyatu dengan tubuh saya, hati dao saya tidak lengkap. Pada akhirnya, jauh di lubuk hatiku ada jejak kesedihan, luka, bekas luka tersegel. Ketika Limuan meninggal, wilayahku mencapai tingkat yang baru dan memasuki tubuhku. Tapi Wan Er menjadi pikiran yang tersegel di hatiku. Inilah sebabnya saya merasa sedih ketika saya mendengarkan musik kecapi wanita itu. Saya merasa simpatik
Jika saya mendengarkan musik kecapi selama 100 tahun sampai wanita yang memainkan zither meninggal, maka pada saat dia meninggal, saya akan dapatkan pencerahan. Kesedihan di hati saya akan hilang dengan musik sitar. Hanya menyisakan tanda yang akan menyatu dengan jiwaku. Tetapi hari ini, dengan meminjam kekuatan gendang ini, saya dapat mengalami berlalunya 1 abad dalam waktu singkat. Saya menggabungkan semua kesedihan saya dengan drum dan melepaskannya. Melalui suaranya, ketika tidak ada lagi kesedihan yang tersisa di hati saya, hati Dao saya akan lengkap dan saya akan mencapai tahap ascendant. Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Pada saat ini, pikirannya, kesedihan, dan segala sesuatu tentang Limuan keluar dari lubuk hatinya dan menggadang Wang Lin menuju drum setan. Tapi melakukan ini berarti aku memilih untuk melupakan. Apakah aku benar-benar ingin melupakan? Pada saat ini tangan Wang Lin bergetar. Melupakan berarti sepenuhnya menghapus semua kenangan tentang keberadaannya untuk menghapus bayangan terakhirnya di dalam hatinya. Biarkan semua yang sudah berlalu. Pada saat ini angin lembut bertiup mengangkat rambut Wang Lin ke udara. Mata Panglima Surga bersinar terang. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memandang Wang Lin. Pada saat ini, seolah-olah dia melihat melalui keraguan Wang Lin, dan dia bergumam, apakah dia akan menekan tangannya ke bawah? Yang saat itu aku memilih untuk menekannya. Bagaimana dia memilih ascendant? Bagaimana mungkin orang yang belum mencapai ascendant benar-benar tahu apa yang diwakili ascendant? Ascendant adalah jalan yang sepi. Bagi mereka yang tidak memiliki perasaan atau keterikatan yang melekat, maka selain memiliki cukup energi spiritual surgawi dan wilayah mereka bergabung ke dalam tubuh mereka, melangkah ke tahap ascendant sangat mudah. Karena sangat sederhana, mereka tidak akan memiliki banyak pertumbuhan dalam kultivasi. Masa depan mereka, karena hati mereka tidak pernah mengalami perjuangan seperti ini. Namun, bagi sebagian orang, ada perasaan yang tersisa di hati mereka. Untuk orang-orang seperti ini, terobosan domain mereka adalah ujian dan sekaligus siksaan. Satu-satunya panglima wanita, Xian Lian, memiliki sedikit cemoohan di matanya. Saat ini dia sudah pulih dari kesedihan, dan ketika dia melihat punggung Wang Lin, ejekan di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu lebih banyak tentang persidangan yang dihadapi seorang kultivator. Ketika mencoba mencapai tahap ascendant daripada yang lain, karena tuannya dulu adalah seorang kultivator. Untuk meninggalkan semua perasaan, bisakah kamu melakukannya? Si Xiao mengerutkan kening saat dia melihat Wang Lin dan mendengus. Sengaja berusaha membuatnya tampak misterius. Chen Tao, yang berada di sebelahnya, untuk pertama kalinya, dia berpikir bahwa Jenderal Iblis yang dia temukan sangat menjijikkan. Dia merenung sedikit sebelum dengan tenang berkata, kamu tidak akan bisa memahami perjuangan yang dia lalui, sama seperti bagaimana manusia tidak bisa memahami hati seorang surgawi. Si Xiao berbalik untuk melihat Chen Tao dan kemudian merenung dalam diam. Ketidakpedulian di wajahmu. Fei menjadi lebih kuat saat dia melihat Wang Lin. Kamu patut ditiru seperti dia dari dulu. Menarik, Wakil Panglima Xuan menghela nafas. Meskipun dia bukan seorang kultivator dengan statusnya, dia tahu sedikit tentang para kultivator yang berusaha mencapai tahap ascendant. Meskipun dia tidak tahu banyak, setelah melihat tangan Wang Lin berhenti, dia tampaknya telah mendapatkan beberapa pengertian. Pada saat ini, di sungai yang jauh, sebuah perahu dengan santai bergerak melintasi air. Pria muda yang minum dengan Wang Lin. Sepanjang malam sedang duduk di haluan, memegang cangkir di tangannya. Dia minum semuanya dalam satu tegukan dan kemudian dengan lembut berkata, si kecil, bagaimana kamu memilih? Wanita yang memainkan sitar itu masih di atas kapal. Namun saat ini dia tidak bermain sitar, dia hanya duduk diam di sana. Tangan Wang Lin masih 1 inci di atas drum setan dan dia menatap drum setan. Agar hatiku lengkap, aku harus menghapus semua kesedihan dari hatiku. Tetapi dengan melakukan itu, apakah itu benar-benar layak? Sosok Limuan muncul di depan matanya dan pemandangannya mengalir di matanya. Jika harga untuk mencapai tahap ascendant benar-benar adalah untuk menghapus semua kesedihan di hatiku, untuk menghapus sosok Wan Er, apakah aku masih mengolah Dao? Apakah ini benar-benar Dao saya? Hidup dan mati Wan Er dan tidurnya yang abadi? Jika saya tuh harus melupakan semua itu, dia akan menjadi tungku kultivasi saya dengan cara, meskipun aku laki-laki, aku tidak bisa menjadi orang suci, aku selalu memiliki hati nurani yang bersih. Surga itu kejam, dan jika aku juga kejam, bagaimana itu menantang langit? Saya akan pergi bersama dengan surga. Membuang perasaanku. Sama dengan para kultivator yang meninggalkan kompetisi umum iblis, ini adalah bentuk pelarian, dan itu bukan Dao saya. Dao saya untuk menentang.
untuk menentang dan berjalan melawan surga. Itulah jalanku. Penggarap kuno menipu langit untuk berkultivasi. Saya akhirnya mengerti arti kata tertipu. Bagaimana ini menipu langit? Mereka jelas melarikan diri. Meskipun tidak sesuai dengan aliran surga, tujuannya tetap sama. Mata Wang Lin mengungkapkan kejelasan. Saya bisa membuang kesedihan di hati saya, tetapi perasaan yang tersisa, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diambil oleh surga dari saya. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba menatap ke langit. Aura yang sangat mencengangkan dipancarkan dari tubuhnya. Meskipun aura ini tidak kuat, itu sudah cukup untuk membuat semua orang, termasuk Panglima Surga, bergetar. Aura ini seperti pedang tajam yang ditembakkan dari Wang Lin dan menembus ke langit. Dunia terbuka di depan mata Wang Lin. Ini adalah, bahkan dengan kekuatan mental Panglima Surga, dia tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kejutan. Pilihannya sebenarnya sangat mirip dengan Kaisar Iblis. Panglima Surga memandang Wang Lin dengan penuh arti. Ekspresi pria lapis baja emas itu menjadi lebih pucat. Pada saat tangan Wang Lin berhenti, dia pikir dia mungkin beruntung. Tetapi ketika aura itu keluar dari tubuh Wang Lin, dia merasakan bencana tiba di depannya. Saat dia menatap punggung Wang Lin, niat membunuh di matanya meningkat seperti orang gila. Jika aku membunuhnya sebelum dia bisa meneleponnya untuk yang ke-15 kalinya. Bahkan jika Kaisar Iblis menyalahkan aku untuk ini, dia tidak akan menghukumku terlalu keras. Lagi pula, ini hanya seorang kultivator, dan bukan hanya aku seseorang yang berasal dari negara setan langit, aku juga telah mencapai prestasi besar bagi negara. Aura yang datang dari tubuh Wang Lin menghilang segera setelah itu muncul. Kultivasi sejati adalah untuk menentang surga. Saya tidak percaya saya bisa mencapai tahap ascendant jika saya hanya menghapus kesedihan di hati saya, tetapi tetap menyimpan perasaan yang tersisa ini. Ascendant tidak naik ke langit tetapi naik ke atas diri seseorang. Langit tidak bisa mengganggu saya, hanya hati saya yang bisa. Jika hatiku menyerah, maka aku kehilangan arti menantang dan akan mengikuti kehendak langit. Jika hati saya teguh, saya ingin melihat bagaimana surga akan mencegah saya mencapai tahap ascendant, mencegah saya berkultivasi dengan menentang surga. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tanpa ragu menyatu semua kesedihan yang disebabkan oleh kepergian Limu Wan dengan tangan kanannya. Pada saat ini, langit berubah warna dan kilat memenuhi langit. Baut petir itu seperti ular perak yang keluar dari awan. Perubahan langit di atas kota kekaisaran menyiagakan semua orang di kota setan langit. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat kota kekaisaran. Ini terutama berlaku untuk orang-orang di alun-alun. Tatapan mereka semua berkumpul pada sosok Wang Lin yang tidak terlalu tinggi. Bahkan pemuda di kapal itu berdiri dan meletakkan gelas anggur. Dia menatap kota kekaisaran dengan harapan di matanya. Pada saat ini, di lantai atas menara gelap di medan perang kuno tempat Hu Pao sedang berlatih, yang berjarak puluhan ribu kilometer dari Sky Demon City. Sebuah cahaya hantu menyala di dalam helm dari baju besi yang benar-benar hitam. Pada saat cahaya hantu itu menyala, fluktuasi mengerikan muncul di langit di luar menara. Cahaya hantu itu berkedip-kedip dan sebuah pesan bergema di menara. Surga menentang kultivasi. Sangat bagus. Di alun-alun kekaisaran, semua kesedihan Wang Lin dikumpulkan di tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Dan dia tiba-tiba menekannya ke drum iblis. Pada saat ini, mata pria emas lapis baja itu mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Dia bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan saat dia menuju Wang Lin. Terima kematianmu. Saat pria lapis baja emas berteriak, dia muncul di belakang Wang Lin. Pada saat ini, cahaya terang muncul di tangan kanannya seolah-olah dia memegang matahari itu sendiri. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya, membunyikannya untuk yang ke-15 kalinya. Aku tidak percaya Kaisar akan menghukumku jika aku membunuhnya. Niat membunuh di mata pria lapis baja emas itu tampaknya hampir berbentuk padat. Pada saat tangan kanannya mendekat, tanah segera mulai terbakar. Semuanya dalam 1000 kaki seperti neraka yang berapi-api. Mata Panglima Surga menjadi dingin ketika dia melompat dari kursi dan berteriak, "Jin Wuxu, apa yang sedang kamu lakukan?" Wang Lin sudah memperhatikan bahwa orang ini tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia sudah mengelilingi tubuhnya dengan lebih dari 3000 anjing laut, dan dengan bantuan cincin ke-15 dari drum, dia yakin dia bisa memblokir serangan ini. Seolah-olah dia memegang matahari di tangan kanannya, dan dia menghancurkannya ke arah Wang Lin. Waktunya, tepat sekali jika Wang Lin menghindar. Maka Wang Lin tidak akan bisa membunyikan drum untuk yang ke-15 kalinya, dan dia akan segera mengejar Wang Lin. Jika Wang Lin tidak menghindar,
Maka dia yakin dia bisa membunuh anak ini saat tangan Wang Lin menyentuh drum. Pria emas lapis baja benar-benar mengabaikan Panglima Surga dan mengungkapkan senyum kejam. Ketika Panglima tertinggi surga mendekat, pria berarmor emas melambaikan tangan kirinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya membunuh Wang Lin. Tangan kanan Panglima tertinggi membentuk segel, menciptakan cahaya hitam yang bertabrakan dengan tangan kiri pria lapis baja emas itu. Pada saat ini, ekspresi pemuda di atas kapal tiba-tiba menjadi suram. Matanya mengungkapkan kemarahan dan dia berteriak, "Kamu berani? Jin Wuxu, kamu layak mati." Tepat pada saat ini, tubuh pria emas lapis baja tiba-tiba bergetar, dan niat membunuh di matanya menghilang seolah-olah air dingin telah dituangkan di atas kepalanya. Kemudian api dalam jarak 1.000 kaki redup dan sebuah suara bergema di kepalanya. Wajahnya pucat pasi saat dia berkata, suara ini pada saat yang sama di menara hitam puluhan ribu kilometer dari Sky Demon City. Cahaya hantu di baju besi hitam tiba-tiba berkedip dan dengusan dingin bergema melalui pesan akal ilahi. Sama seperti pria lapis baja emas mengatakan dua kata itu, aura dingin tiba-tiba mengelilingi tubuhnya. Neraka berapi-api 1.000 kaki di sekelilingnya langsung padam. Mendengus dingin datang dari kekosongan. Dan hanya memasuki telinga pria lapis baja emas. Tubuh pria emas lapis baja bergetar hebat dan armornya hancur berkeping-keping. Pada saat ini dia batuk seteguk darah dan matahari di tangannya padam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.